Hasan Basri bilang, enaknya jadi orang mukmin, lagi bobo, lagi tidur, ada yang mintakan ampunan. Oke, jangan berantem sama malaikat, jangan jadi gara-gara sama malaikat, apalagi malaikat Israfil, jangan. Antum jadi gara-gara susah hidup antum, ya. Dia trompet mati langsung. Tapi khatifidin itulah malaikat. Malaikat itu luar biasa. Di dekat Allah, nggak pernah maksiat, apapun yang diperintahkan dia taati. Tapi kata Allah di antara amalannya apa? Barusan, yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu. Nah, di sini kuncinya. Ya Allah, ampunkanlah mereka yang bertaubat. Ini doa malaikat. Dia benar memintakan ampunan untuk orang beriman, tapi kata malaikat pada Allah, ya Allah, ampunkanlah yang mau bertaubat. Berarti mereka-mereka di antara kita siapapun yang pernah melakukan maksiat dan dia bertaubat, maka insya Allah Allah dengarkan doa malaikat tadi itu. Karena malaikat itu, kalau bahasa kita sekarang ya, ini ada kepala kantor, di samping, di sekitarnya ada orang-orang dekatnya. Orang-orang dekatnya ini memberi rekomendasi, bisikin ke kepala kantor, Pak, ini Pak, itu anak itu begini. Kan didengar. Yang di dekat Allah siapa? Malaikat. Malaikatnya ngapain tadi? Memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu berapa luasnya arasy, tapi kita dikasih tahu tentang apa? Luasnya kursi. Luasnya kursi. Antum pikirin aja. Siapa yang dapat menghitung luas langit dan bumi, dia akan tahu berapa luas kursinya Allah. Tapi sampai hari ini manusia hanya tahu luasnya bumi, tapi belum tahu luasnya langit. Sampai hari ini. Makanya manusia nggak perlu sombong. Sampai kita mengerti luasnya langit, maka oleh Allah dalam Ali Imran kata Allah, surga itu satunya luasnya seluas apa? Langit dan bumi. Masing-masing kita insya Allah Allah sudah siapkan kafling di surga. Semua kita mukmin beriman, mati dalam keadaan muslim, masing-masing sudah ada kaflingnya di surga. Pak Haji satu, antum satu, semuanya dapat satu. Cuma nanti saat kita masuk surga, siapa yang banyak tasbihnya, maka pepohonan di surganya lebih banyak. Pepohonan di kafling surganya lebih banyak ketimbang yang sedikit tasbihnya. Kenapa? Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, saat Rasulullah Isra Mi'raj, Isra perjalanan dari kota Mekkah ke kota apa? Masjidil Aqsa, Palestina. Mi'raj dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Saat perjalanan Mi'rajnya Nabi ke langit, di langit ketujuh Nabi Muhammad ketemu dengan Nabiullah Ibrahim. Nabi siapa? Ibrahim. Ibrahim alaihissalam berpesan pada Nabi Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu. Sampaikan salamku pada umatmu. Disampaikanlah oleh Rasulullah, maka setiap tahiyat tasyahud kita pasti apa? Pasti apa? Pasti kita sebut nama siapa? Yang ngasih salam itu. Nabi Muhammad diberi pesan oleh ayahnya Nabi Ibrahim, sampaikan salamku pada umatmu. Dia enggak bilang pada sahabat aja, tapi pada umat. Makanya saat tasyahud kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lihat Rasulullah, salam dari langit tujuh, dari Nabi Ibrahim sampai hari ini masih kita sebut namanya. Berarti Nabi amanah tidak? Amanah. Coba kita dititipin salam, nanti salam sama Ustaz Israfil ya, insyaallah Pak. Udah sebulan kemudian baru ingat, Ustaz afwan tadi kemarin waktu itu ada bertamu, ada yang kirim salam.
Nabi Muhammad dititipin salam langit ketujuh. Sampai hari ini kita masih sebut Nabi Ibrahim ketika di akhir di tasyahud kita. Kemudian pesan kedua Nabiullah Ibrahim kepada Nabi Muhammad, dan bilangin ke umatmu sesungguhnya syurga itu tanahnya subur. Syurga itu apa? Tanahnya subur. Nanamnya, lihat, menanamnya dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Makanya tadi masing-masing kita insya Allah sudah ada kafling di syurga. Tapi jangan iri besok. Dan tidak akan mungkin ada yang iri di syurga ketika melihat kaflingnya, ternyata pepohonannya, ternyata rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Gara-gara waktu di dunia sedikit zikirnya, sedikit tasbihnya. Maka Rasulullah pulang dari peperangan, Rasulullah pernah bersabda, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Kata Nabi, al-mufarridun sudah mendahului kalian. Sahabat bertanya, manil mufarriduna ya Rasulullah? Siapakah yang disebut mufarridun yang jauh di depan kami? Kata Nabi, az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat. Az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat. Orang laki-laki yang zikirnya banyak dan orang perempuan yang banyak zikirnya. Maka karena itu yang membedakan antara orang beriman dengan orang munafik adalah zikirnya. Maka Rasulullah setiap kali bangun di malam hari dari tidur beliau, pasti nomor satu beliau apa? Berzikir. Ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca ayat, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina 'adzaban. Lihat, Ibrahim berpesan jauh. Di langit ketujuh cuma ingin sampaikan ke umat ini, bukan untuk jihadnya, bukan untuk perangnya, bukan untuk rezekinya, tapi kata Nabiullah Ibrahim, bilangin ke umatmu syurga tanahnya subur, tanamnya, bibitnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi, 4 kalimat, arba'u kalimat, 4 kalimat lebih aku cintai untuk aku sebut, aku ulang-ulang daripada semua yang disinari oleh matahari. Kata Nabi Muhammad, 4 kalimat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa harus kita sampaikan tentang zikir ini? Supaya hari ini zikir kita jangan kebanyakan bercerita tentang yang tidak ada manfaatnya. Bahkan mudaratnya besar untuk kita. Apa itu? Membicarakan penguasanya sendiri, membicarakan orang-orang yang di sekitarnya, dan membicarakan apa yang terjadi di grup WA-nya. Capek. Kadang habis waktu kita hanya untuk ngomongin yang gak penting sama sekali. Padahal Ibrahim alaihissalam punya pesan di langit ketujuh untuk Rasulullah. Bilangin ke umatmu syurga subur tanahnya, tanamilah itu dengan apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pulang dari jihad, kata Nabi, al-mufarridun jauh di depan kalian, mendahului kalian. Makanya siapa yang pengen di depan, maka banyak-banyaklah berzikir, laki-lakinya ataupun perempuannya. Maka dalam suratul Ahzab kita buka, nanti kita buka Al-Ahzab sekarang. Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita tentang ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ketemu ayatnya? Ketemu ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Apa lanjutannya? Ayat 41. Apa lanjutannya? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ayo bismillah, para ayat. Suratul Ahzab surat 33. Al-Ahzab surat 33. Ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang mukmin, tolong bacakan terjemahnya. Fadal. Baca. Orang-orang beriman, berbanyaklah mengingat Allah dan memuji nama-Nya. Allah katakan, wahai orang mukmin, banyakinlah mengingat Allah, perbanyaklah menyebut nama Allah.
Maka kalaupun kita punya orang tua yang zaman dulu suka menyebut nama Allah, maka biarkan saja, jangan disalah-salahin. Dengan memperbanyak la ilaha illallah kah, dengan memperbanyak tasbih kah, biarkan saja. Karena orang mukmin dapat perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah, ingatlah Allah, sebutlah nama Allah zikran katsiran, yang banyak. Terus pegang dulu sebentar halaman ini, jangan dipindah, pegang halaman ini, pergi ke surat An-Nisa. Kita loncat ke surat An-Nisa sebentar. Kita akan lihat apa yang Allah ceritakan di dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Tafadhal. Ada yang mau bacakan terjemahnya? Silakan. Orang-orang munafik selalu menyangka bahwa Allah dapat ditipu, padahal sebenarnya orang munafiklah yang tertipu oleh anggapan mereka sendiri. Apabila orang-orang munafik sholat, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan karena sekedar ingin mencari pujian manusia. Hanya sedikit sekali kaum munafik yang mau mengingat Allah. Kata Allah, orang-orang munafik itu sedikit mengingat Allah. Makanya membedakan antara orang itu beriman dengan orang itu munafik, lihat zikirnya. Lihat zikirnya. Maka An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi kata beliau, zikir yang termasuk di antara zikir yang paling afdal utama adalah membaca Al-Quran. Zikir yang paling utama membaca Quran. Kerja dari rumah, sekolah, belajar dari rumah, lihat baca Quran nggak di rumah. Bulan Rajab kita harus latih keluarga itu untuk supaya ayo kita interaksi dengan Quran. Maka orang yang di rumahnya ada yang baca Quran, berbeda nasibnya dengan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Kata Nabi, rumah yang dibacakan Quran di dalamnya dengan yang tidak dibacakan, maka yang tidak dibacakan kal baitil kharib, seperti rumah yang hampir-hampir roboh. Hai para ayah, bacalah Quran di rumah. Wahai para ibu, doronglah suamimu untuk membaca Quran di rumahnya. Ajak anak-anakmu ba'da maghrib ataupun ba'da isya, silakan. Atau ba'da subuh, tafadhal. Kalau rumah tidak dibacakan Quran, bagaimana keberkahan akan turun? Maka oleh Allah cuma diingetin apa? Orang munafik zikirnya gimana? Qalil. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan. Surah An-Nisa ayat 142. Sementara orang-orang mukmin dalam suratul Ahzab, apa kata Allah tadi? Wahai orang-orang mukmin, uzkurullaha dzikran katsiran. Katsir banyak, qalil apa artinya? Sedikit. Maka mukmin zikirnya banyak, munafik zikirnya sedikit. Gak perlu kita tuduh orang. Tapi hari ini di bulan yang mulia ini, maka latihlah keluarga. Supaya apa? Supaya nanti di bulan Ramadan sudah terbiasa. Karena latihannya 2 bulan. Tapi kalau rumah itu hanya cuman canda, isinya hanya nonton televisi, tidak ada Quran, bagaimana akan diberkahi itu rumah? Wahai para ayah, nasihat untuk para ayah. Bismillah, mulailah, jangan hanya sendirian. Tapi kalau kita ingin masuk surga bersama-sama keluarga, maka ajaklah mereka untuk supaya ayo ngaji bareng di rumah. Kenapa Israfil berterima kasih? Karena Allah sudah ditakdirkan menjadi anaknya Abah. Abah di antara sosok yang ngajarin anaknya Quran di rumahnya. Abah yang mengajarkan anaknya mengaji, dia kumpulkan istri dan anak-anaknya untuk membaca Quran bersama dengannya. Maka jika bapak-bapak memang masih sayang sama Abah, pengen ilmu bermanfaat, maka bismillah, bacalah Quran di rumah kalian. Jangan hanya sendirian, tapi ajaklah siapa? Keluarga, istri dan anak-anak. Itu bedanya. Balik ke suratul Ahzab. Orang mukmin banyak zikirnya, orang munafik apa tadi? Sedikit. Di suratul Ahzab
Allah Subhanahu wa taala dalam setiap halaman Quran yang kita miliki, yang kita punya, ada berapa halaman, ada berapa barisnya? Ada berapa baris? 15 baris. Ada berapa baris? 15 baris. Said Nursi, orang Turki, beliau nulis buku banyak. Muridnya cerita, dan muridnya ini apa? Bikin mushaf standar mereka sendiri, Turki. Kata beliau, di antara pengalaman saat menulis mushaf, mushaf disebut mushaf tawafuq. Mushafnya apa? Tawafuq. Pengalaman dia menulis mushaf, menulis Al-Quran, kata beliau, dari 604 halaman Al-Quran, 604 halaman Al-Quran, hanya di halaman ini saja yang kata lafaz Allahnya paling banyak. Lafaz Allah paling banyak. Coba lihat baris pertama. Lihat baris pertamanya. Temukan lafzul jalalah Allah. Ada enggak? Ada tidak? Hah? Ketemu? Mana bunyinya? Mana ayatnya? Idza qadallahu. Itu baris pertama. Ketemu tidak? Kenapa malu-malu? Ketemu enggak? Alhamdulillah. Lihat baris kedua. Wa man ya'sillah. Baris pertama ada lafaz Allah. Baris kedua ada lafaz Allah. Lihat baris ketiga. Lilladzi an'ama Allah. Baris ketiga. Baris keempat. Wattaqillah. Baris kelima. Wallahu ahaqqu an takhsha. Baris keenam. Enggak ada. Baris ketujuh. Baris keenam wallahu ahaqqu an takhsha. Baris keenam enggak ada. Baris ketujuh. Ada enggak? Wa kana amrullah. Baris ke-8. Faradallah. Baris ke-9. Wa kana amrullah. Baris ke-10. Risalatillah. Dan illallah, ada 2. Baris berikutnya wa kafa billah. Baris berikutnya Rasulullah. Baris berikutnya uzkurullah. Baris berikutnya enggak ada. Baris terakhir enggak ada. Kata beliau, di antara 604 halaman Al-Quran itu hanya 1 halaman ini yang lafaz Allahnya paling banyak. Ada berapa berarti semuanya? Ada berapa totalnya? Yang bisa jawab benar boleh pulang. Ayo. Berapa? Ngomong. 11. Berapa Zak? 11. Benar, udah hitung. Yud, berapa? Hah? 12. 15. Itu 12. Untuk 15. Mana yang benar? Berapa? 16. Kok bisa banyak? Ada 3 mazhab. 12, 15, 16. Berapa? 12. Ini 12, itu 15, ini 16. Mana yang benar? Ya terserah. Masa Israfil harus punya? Qurannya sama, jumlahnya beda. Ya sudah, nanti pulang bikin hitung sendiri. Jadi pengalaman menulis Quran itu membuat si orang ini menemukan apa? Ketika Allah mengatakan ingatlah Allah, sebutlah Allah, nama Allah dengan jumlah yang banyak. Ternyata di halaman satu-satunya halaman ini itu kata lafzul jalalah Allah yang paling banyak jumlahnya dibandingkan halaman-halaman Quran yang lain. Kira-kira yang bikin Quran bisa begitu siapa? Tata letaknya siapa? Itu di situ di antara mukjizat Quran. Ya, mau 12 monggo, 15 boleh, 16 paling banyak.
Siapa yang benar? Yang nanti malam dia hitung sendiri. Dibuletin, buletin lagi. Terserah antum ya. Israfil nggak akan jawab sendiri, jawab sekarang karena jawabannya sudah ada di Instagram Israfil. Tapi postingan 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Cari aja sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wasabbihuhu. Lihat ayat berikutnya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan banyakinlah tasbih di waktu pagi dan di waktu petang. Makanya tasbih itu di antara amalan para malaikat. Sementara para malaikat istighfar bukan untuk dirinya melainkan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk umat Muhammad yang beriman.